Halo, selamat datang kembali di kelas Matematika Rekayasa kali ini di minggu yang ke-12 sebagai pengganti kehadiran ya. Di minggu ke-12 ini kita akan membahas, kemarin kita sudah membahas bersama diferensial biasa tapi rata-rata orde 1 ya. Di mana orde 1 itu berarti yang tertingginya adalah hanya turunan pertama, bukan sampai turunan kedua. Nah, kali ini kita akan membahas kalau dia persamaan diferensial biasanya itu linier dengan orde 2 gitu ya. Nanti akan ada yang homogen dan akan ada yang non homogen. Bedanya ada di mana? Jadi sebenarnya kalau di dalam persamaan diferensial biasa itu perbedaan dia di homogen atau non homogen akan ada di belakangnya. Jadi di belakangnya itu seperti apa? Ini adalah bentuk umumnya ya. Ada dalam bentuk Y double aksen plus A1X Y aksen plus A2XY sama dengan KX. Nah, saat dia homogen berarti yang belakang term yang belakang ini KX-nya sama dengan 0. Itu berarti akan menjadi persamaan diferensial biasa yang homogen. Tapi kalau misalkan ini nanti KX-nya ada sebuah fungsi si X lagi, nah itu berarti nanti akan menjadi non homogen. Penyelesaiannya akan agak sedikit berbeda saja, tidak terlalu jauh ya untuk menyelesaikan sebuah persamaan diferensial biasa yang linear, yang order 2, yang homogen dengan non homogen itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Oke, dan kemudian kalau di persamaan diferensial biasa linear yang order 2 yang homogen ya, khusus yang homogen, ini nanti berarti kita akan main di akar-akar ya. Jadi kalau kalian punya persamaan kuadrat gitu kan ya, nanti pasti akan bisa mencari akar-akarnya. Nah, kalau kalian ingat dulu di waktu SMA kita pernah belajar bahwa akar-akar itu ada banyak jenis. Maksudnya akarnya itu bisa dua akar berbeda, dua distinct real gitu ya, dua akar real yang berbeda gitu ya. Jadi ada R1, R2 atau akar 1, akar 2 gitu ya, atau ditulis lambda 1, lambda 2 boleh. Atau akar kembar atau akar kembar atau akar sama. Akar sama itu berarti dia tinggal plus minus ya. Misalkan plus minus setengah, plus minus 1. Nah, itu akan ada akar kembar gitu. Nah, kemudian akarnya juga bisa menjadi akar yang kompleks gitu. Akar kompleks juga ada. Jadi lambda 1, lambda 2-nya itu ada lambda 1, ada lambda 2 gitu ya. Nah, kemudian berarti yang di sini yang saya mau kasih lihat di sini adalah kalau misalkan nanti di dalam persamaan kuadratnya kalian yang sedang kalian selesaikan ya persamaan diferensial biasa orde 2-nya, itu kalau misalkan nanti akarnya adalah lambda 1, lambda 2 atau distinct real ya, dua akar berbeda, itu berarti nanti general solution-nya pasti dalam bentuk ini, pasti. Jadi Y-nya dalam bentuk C1 E lambda 1X plus C2E lambda 2X. Berarti kalian tinggal cari lambda 1, lambda 2-nya berapa. Nah, kalian tinggal masukkan ke persamaan yang di Y sama dengan ini. Nah, kalau akarnya real double root, berarti nanti general solution-nya akan dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan C1 plus C2X eksponensial min AX per 2. Gitu ya. A-nya dari mana? A-nya dari ini. Dari si double root-nya. Dia min setengah apa gitu. Nah, A-nya akan dimasukkan ke sini. Itu nanti akan bentuknya, penyelesaian kita pasti bentuknya akan seperti ini. Gitu. Nah, nanti lain lagi kalau misalkan dia akarnya kompleks gitu ya. Kalau akarnya kompleks gitu, ada bentuk I gitu ya, jadi bisa dalam kelipatan-kelipatan gitu. Nah, kalau akarnya kompleks, ini dalam bentuk Y sama dengan eksponensial min AX per 2, terus di dalam kurungnya ada main cos sama sin ya, A cos omega X plus B sin omega X gitu ya. Omeganya berarti nanti ya tergantung, nanti berapa gitu. Oke, nah kemudian kita mulai ke contoh soal ya. Oke. Jadi kalau misalkan nih kita punya contoh soalnya adalah Y double aksen, 2Y aksen, min 3Y, gimana cara menyelesaikannya? Berarti kita harus mencari akar. Maksudnya mencari akar itu gimana? Berarti kita harus mencari dulu R1, R2-nya dulu. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk R kuadrat plus 2R min 3. Jadi yang ada double aksen dijadikan ya double aksen itu sama dengan R kuadrat gitu ya. Ya aksen itu R dan kemudian kalau tidak ada berarti itu konstantanya. Yang ada Y-nya, yang ada Y-nya adalah konstanta. Nah, berarti ini kita bisa tuliskan dalam bentuk ini ya, R kuadrat plus 2R min 3 sama dengan 0. Nah, ini sama seperti dulu ya waktu SMA kita memfaktorkan gitu ya. Nah, ini R
ada 3 berarti 3 ada 1 ya. Oke, karena dia plus 2 berarti dia min 1 plus 3. Ya, di R kuadrat min R plus 3R adalah 2R dan kemudian min 3 sama dengan 0. Berarti masing-masing, berarti akar yang pertama bisa jadi min 3, akar 2-nya adalah si 1. Ya, jadi ini 1, ini min 3. Nah, tadi kita balik lagi, kalau dia, ini berarti distinct real ya, akar yang berbeda real gitu, ada min 3, ada 1, berarti kita pakai dalam rumusnya yang ini. C1E lambda 1X plus C2E lambda 2X. Nah, berarti ini penyelesaiannya dari persamaan diferensial biasa yang ini adalah dalam bentuk C1E lambda 1X plus C2E lambda 2X. Dimana, atau R1X boleh ya. Nah, berarti kita tinggal masukin aja nih, Y sama dengan C1E min 3X plus C2E pangkat X. Ini adalah solusi umum ya. Kita kemarin pernah tahu ya, kalau kita punya solusi umum, ada yang solusi khusus. Kalau ini solusi umum karena apa? Karena masih mengandung arbitrary constant. Jadi kalau nanti ada syarat batasnya, misalkan sedangkan Y0-nya sama dengan 1 gitu ya. Berarti nanti kan tinggal dimasukin nih, Y sama dengan C1E pangkat 0 ya. Karena X-nya 0 kan di sini, C2E pangkat 0 sama dengan 1. Misal. Terus berarti C1 plus C2-nya adalah 1. Nah, berarti belum bisa nih ya, karena kita baru satu persamaan. Nah, misalkan ada persamaan yang lain lagi, misalkan Y berapa sama dengan 2 kayak, atau nanti Y aksen 0 sama dengan 0, misalkan nanti ada beberapa syarat batas yang bisa kita masukkan untuk mencari nilai C1, C2-nya hingga kita menemukan solusi khusus. Nah, seperti itu. Itu untuk yang, sorry, persamaan diferensial biasa linear order 2 yang homogen ya, itu yang homogen. Nah, kemudian kalau tadi term di belakangnya, jadi kalau ada kiri kanan gitu ya, kalau yang di kanan termnya 0 gitu, kita pakainya itu berarti yang homogen. Tinggal kita selesaikan secara kekeluargaan. Oh, salah bukan. Kita selesaikan secara pakai akar-akar aja. Kita mencari akar-akar kesamaan kuadrat seperti yang pernah kita pelajari waktu SMA. Nah, kali ini kalau dia non homogen berarti kita akan menyelesaikan dua belah pihak gitu ya. Jadi kita menyelesaikan sengketanya di dua belah pihak, di kiri yang diselesaikan, di kanan juga diselesaikan. Jadi di kiri diselesaikan ada YH, ada si YH, ini penyelesaian yang di kiri, misalkan fx ada di sama dengan gx gitu ya, ada fx di kiri, ada di kanan. Nah, ini si penyelesaian si fx itu yhx gitu ya, penyelesaian si gx adalah si ypx ini tadi. Nah, jadi kita menyelesaikan masing-masing, sedangkan nanti solusi umumnya itu adalah penjumlahan dari si fx sama si gx tadi. Jadi seperti itu. Nah, sekarang apa yang perlu dilihat bahwa si YHX ini nanti yang perlu diperhatikan adalah YHX ini itu bisa dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita bisa menyelesaikannya, nanti kelihatan kok. Jadi nanti yang di kiri ini biasanya dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita selesaikan pakai yang rumusnya yang tadi kita sudah bahas di homogen. Nah, sedangkan untuk yang di kanan, yang YP, nah ini kita harus memisalkan. Memisalkannya dengan apa? Beda-beda, tergantung sama si soal. Loh, kok bisa tergantung sama soal? Karena begini, jadi kalau misalkan nih, nanti yang di kanan ini, GX ini dalam bentuknya adalah, oke. Kalau dalam bentuknya dia ada memuat eksponensial, kalau dia bentuknya ada memuat eksponensial Rx gitu ya. Sedangkan R-nya itu bukan akar dari persamaan karakteristik, berarti nanti dia YP-nya akan kita permisalkan AE pangkat RX. Tapi kalau R-nya itu akar tunggal dari persamaan karakteristik, jadi akar tunggal cuma satu gitu ya, berarti dia harus ada dikali X, ditambah X gitu. Kalau R-nya akar ganda dari persamaan karakteristiknya, berarti jadinya AX kuadrat E pangkat RX. Itu kalau nanti misalkan persamaan kita yang di kanan, di GX-nya itu memuat
apa pangkat misalkan E pangkat 2X gitu ya. Nah, berarti kita harus memisalkan nih, YP-nya itu pasti sama dengan AE pangkat RX ini. AE pangkat misalkan, itu berapa ya? 3X. 3X ya, oke. Gitu. Jadi kita harus memisalkan ini, nanti akan kita lihat. Nah, kalau misalkan yang di kanan ini nanti si GX ada fungsi sin sama fungsi cos gitu ya. Kalau ada fungsi sin sama cos berarti kita memisalkan si YP-nya itu adalah dalam bentuk cos plus sin juga. Jadi A cos KX plus B sin KX. Itu akan kita permisalkan YP sama dengan A cos KX ditambah B sin KX gitu. Nah, lain lagi kalau dia dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Lain lagi kalau yang di kanan itu juga merupakan persamaan kuadrat sama yang seperti yang di kiri gitu. Kalau misalkan dia dalam persamaan kuadrat, misal tulisannya seperti ini, 1 plus X kuadrat gitu yang di kanan. Nah, berarti kita akan memisalkan YP-nya adalah AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Kalau 0 bukan akar dari persamaan karakteristik. Kalau 0 adalah akar tunggal, kita pakai rumus yang ini. Kalau 0-nya akar ganda, berarti kita pakai rumus yang ini. Gitu. Oke? Oke. Kita lanjut ke contoh. Yang contoh yang tadi ya. Ya, yang tadi kita sudah punya ini. Yang di kiri adalah yang tadi kita homogenkan gitu ya. Yang tadi yang di kiri kita sudah punya, berarti dia pakai R kuadrat plus 2R min 3 sama dengan 0 gitu ya. Kita pisahin ya. Yang kiri sama yang kanan ini kita pisahin. Nah, berarti yang ini R plus 3 gitu ya. Kemudian R min 1 sama dengan 0. Berarti kita punya R-nya min 3 sama R-nya 1. Dimana berarti si YH ya. Si YH-nya itu berarti dalam bentuk C1 E pangkat min 3X plus C2 E pangkat X. Ini letaknya boleh ya, boleh kalian pindah-pindah, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kemudian kita bagi lagi. Yang kanan itu dalam bentuk 1 plus X kuadrat, di mana kita tahu bahwa bentuk ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Berarti tadi kalau berdasarkan slide sebelumnya, kita harus memisalkan dia sebagai AX kuadrat plus BX plus C. So ya. Berarti kita harus memisalkan atau mengasumsikan bahwa nanti YP-nya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C, di mana berarti YP aksennya itu, kalau kita turunin dari X ya, berarti 2AX gitu, plus B, di mana kalau diturunkan 2 kali, itu berarti nanti sisanya adalah 2A. Oke, kita punya turunan-turunan dari asumsi solusi kita. Ini kalian masukkan lagi kembali ke persamaan ini. Persamaan yang ada di sini. Nah, maksudnya gimana? Berarti Y aksen yang di sini kita ganti dengan 2A plus Y aksennya di sini kita ganti pakai ini. Berarti 2 dikali Y aksennya adalah 2AX plus B. Gitu. Dan kemudian min 3, C-nya adalah C-nya adalah yang merupakan konstanta. Berarti konstantanya adalah AX kuadrat, Y ya. Ini Y, berarti si Y kita ganti dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, bentuk yang di kiri ini harus sama dengan bentuknya 1 plus X kuadrat. Nah, berarti kita harus lihat nih, yang di kiri harus digabung-gabungkan dulu, yang AX kuadrat siapa, gitu ya, dalam bentuk kuadrat siapa, dalam bentuk X siapa. Nah, kita membandingkan dengan bentuk yang di kanan ini. Seperti apa maksudnya? Gini, ini 2A, ya. 2A plus 4AX plus B min 3AX kuadrat min 3BX min 3C sama dengan 1 plus X kuadrat. Oke, kita kelompokkan yang ada X kuadratnya dulu. Yang ada X kuadratnya hanya 1 ya. Berarti min 3A X kuadrat gitu. Kemudian kita cari yang ada X. Yang ada X-nya ini 4. Di sini 4A ya, sorry. 4A di sini min 3B dikali X
gitu ya. Ada lagi yang X, nggak ada ya, cuman ini ya yang X. Nah, yang nggak bawa X sama sekali ada, oh, yang nggak bawa X sama sekali ada si 2A, ada 2A di sini ditambah B dikurang 3C, 1 plus X kuadrat. Nah, maksudnya lagi gimana? Berarti yang di kiri harus sama dengan yang di kanan, gitu kan. Nah, berarti kita tahu bahwa yang X kuadrat di sini, ini konstantanya min 3A. Yang di kanan X kuadratnya di depannya adalah angka 1. Berarti min 3A sama dengan 1. Berarti kita punya nanti A-nya adalah min 1/3. Oke, kemudian lanjut. Kita punya lagi, yang kita punya adalah 4A. Oh, ini ada X-nya ya, sorry. Ada 4A min 3B. Nah, di sini ada X nggak? Nggak ada kan ya, yang sama X doang gitu, nggak ada. Adanya cuma si konstanta sama yang dibawa sama X kuadrat. Yang dibawa X nggak ada, berarti dia 0. Oke, berarti 4 kali min 1/3 itu bakalan sama dengan 3B ya. Berarti B-nya, berarti min 4/3, ini 3-nya ke bawah, berarti min 4/9 ya. Oke. Kemudian si C. Yang bagian C apa? Kita punya 2A plus B plus 3C yang merupakan konstanta, nggak bawa X sama sekali di kanan, adalah si 1. Nah, berarti kita tinggal masukin 2 dikali min 1/3 ditambah min 4/9 gitu ya. Itu bakal sama dengan min 3C. Nanti kalian bisa coba atur-atur sendiri gitu ya. Kita punya nanti C-nya adalah 23 min 23/27. Oke. Kita punya nih, kita sudah punya nih ya. Saya taruh sebentar. Oke. Berarti kita punya adalah YP-nya tadi kita misalkan adalah dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C ya. Berarti dalam bentuk ini YP sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Berarti kita lihat A-nya tadi min 1/3 X kuadrat. Itu plus, min ya, min 4/9 X. C-nya juga min 23/27. Apakah selesai? Belum, karena berarti YH sama YP harus digabung. Itu menjadi solusi umumnya kita. Berarti solusi umumnya adalah si YP tambah, Y-nya adalah YH ditambah YP, which is YH-nya C1E min 3X gitu, plus C2E pangkat X min 1/3 X kuadrat min 4/9X min 23/27. Nah, ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial biasa linear order 2 dari Y double aksen plus 2Y aksen min 3Y sama dengan 1 plus X kuadrat. Nah, itu caranya. Itu akan lebih gampang ya. Cuma kita harus kita harus hafal apa bentuknya gitu. Apa bentuk yang harus kita pakai gitu ya. Apakah pakai eksponensial ataukah kalau nanti di kanan ini ada cos, berarti pakai asin kx plus b cos kx gitu ya. Nah, itu harus pakai yang itu. Gitu. Itu untuk yang contoh soal kedua ini. Oke. Oke. Ada contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga nih saya kasih nih, kayak kita pakai cos nih, biar nggak kebayang-bayang dulu gitu ya. Kenapa? Biar nggak terbayang-bayang, gimana nih kalau misalkan pakai ada yang cos, maksudnya gimana? Oh, gini. Jadi maksudnya adalah, ini sama ya, kita harus memisahkan yang kiri kanan. Jadi yang kiri dulu, R kuadrat, ya, min R. Sama dengan 0. Berarti kita punya di sini bisa R, kemudian R, min 1, betul ya, R kuadrat min R, sama dengan 0. Berarti kalau dipisah, kita berarti yang satunya 0, gitu, yang satunya R-nya adalah 1. Berarti kalau ada 0 sama 1, kita bisa tahu bahwa dia berarti ini adalah dua akar real berbeda, maka bentuk YH-nya pasti dalam bentuk C1E pangkat lambda 1X plus C2E pangkat lambda 2X, which is bisa kita tulis adalah C1 eksponensial 0
plus C2 eksponensial 1 kali X. Berarti bisa juga C1 karena E pangkat 0 itu 1 ya. C1 plus C2E pangkat X. Ini yang YH. Kita kesampingkan dulu. Yang berikutnya yang di kanan. Untuk si YP-nya kita ada 3 cos 2X. Karena bentuknya ada A cos KX gitu ya. Berarti kita memisalkan YP-nya. Tadi kalau kita misalkan lihat yang di sini ya. Kalau kita misal lihat yang di sini, oke. Kalau ada cos KX, A cos KX gitu ya. Kita harus memisalkan A cos KX plus B sin KX. Oke, berarti kita tuliskan. Sorry. Oke, berarti kita tuliskan nih, YP-nya sama dengan A cos KX. K-nya di sini 2 ya, berarti tetap ini juga harus K2X. Terus B sin 2X. Sama seperti step yang tadi yang harus kita lakukan setelahnya adalah kita harus mencari dulu nilai Y aksen dari P. Nanti ini kita turunkan adalah min sin 2X ya. Oh, ini min 2 ya, min 2 A sin 2X, kemudian ini plus karena dia cos, 2B cos 2X. Oke, turunkan lagi ke Y double aksen. Y double aksennya berapa? Ini turun lagi berarti 2, ini min 4A ya, berarti cos 2X. Ini jadi min juga karena dia dari cos, jadi sin min 4B sin 2X. Dan sama yang seperti tadi, step berikutnya adalah ini semua dibawa ke sini. Dibawa ke sini ya. Berarti Y double aksen itu adalah min 4A cos 2X min 4B sin 2X min Y aksen berarti min ketemu min plus 2A sin 2X min 2B cos 2X sama dengan yang kanan adalah 3 cos 2X. Kita jadiin satu yang cos sama si cos, yang sin sama sin gitu ya. Yang cos 2X ada si min 4A min 2B ya. Ada di sini, ada di sini. Cos 2X, kemudian ditambah sama ini ada min 4B plus 2A dari sin 2X ini sama dengan 3 cos 2X. Oke. Nah, berarti kita bisa tahu di sini bahwa apa nih? Yang ada bentuk cos 2X-nya berarti yang di kiri sama yang di kanan harus sama. Yang ada bentuk cos 2X-nya depannya ada min 4A min 2B. Sedangkan yang di kanan yang di depannya cos 2X adalah 3. Itu. Ini adalah persamaan kita ya. Yang pertama. Kemudian ada lagi, ada 2A min 4B nih. 2A min 4B tapi dia sin 2X. Di kanan ada nggak sin 2X? Nggak ada. Berarti sin 2X-nya nilainya di sini adalah 0. Tuh, ya, berarti kita selesaikan dulu. Berarti 2A itu sama dengan 4B. Berarti di mana A itu sama dengan 2B. Kita masukkan ke sini. A itu sama dengan 2B. Berarti min 4 kali 2B min 2B sama dengan 3. Min 8, min 10. B sama dengan 3. Berarti kita punya B-nya adalah min 3 per 10. Di mana berarti A-nya adalah 2 dikali min 3 per 10. Ini yang kecoret berarti min 3 per 5. Oke, kita punya A, punya B. Berarti sudah kita bisa masukkan lagi ke mana? Ke atas. YP-nya sudah. Kita nemu YP-nya adalah min 3 per 5A gitu ya. A cos 2X. Terus B-nya masukin min 3 per 10 sin 2X. Dan ini yang untuk si YP. Berarti sama kayak tadi kita masih hutang satu adalah solusi dari semua persamaan non-homogen ini, berarti Y-nya adalah C1 plus C2E pangkat X min 3 per 5 cos
2x min 3/10 sin 2x. Ini adalah solusi umum dari persamaan persamaan diferensial biasa linier yang orde 2 non homogen. Itu ya. Oke? Oke, jadi mungkin seperti itu aja dulu gitu untuk yang persamaan diferensial biasa yang orde 2 ya. Nanti di minggu ke depan kita akan membahas lagi persamaan diferensial biasa yang untuk sorry maaf, kita akan membahas tentang persamaan diferensial yang parsial. Jadi kalau parsial bedanya sama biasa, kalau parsial itu dia diturunkan terhadap dua variabel bebas. Bisa waktu, bisa jarak gitu ya. Dia bisa per X atau per T gitu. Dia bisa dilihat berdasarkan spasial atau berdasarkan waktu. Nanti akan kita bahas di minggu depan mengenai si partial differential equation gitu ya, atau kita kenal sebagai PDP gitu ya, persamaan diferensial parsial. Oke, segitu dulu untuk kelas yang minggu ini. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time.